Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Ya, sebagaimana Dia datang ke dunia ini dan Dia naik ke surga. Itulah yang akan kita rasakan bila mana kita tetap percaya, kita tetap setia sampai akhir nanti. Kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan kepada kita saat ini, baiklah kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Dan kembali lagi pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pengabdian Samuel. Ayatnya terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekalipun masa muda Samuel dijalaninya di bait suci yang ditabiskan untuk perbaktian kepada Tuhan, ia tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Anak-anak lelaki Eli tidak takut akan Tuhan ataupun menghormati ayah mereka. Tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka ataupun mengikuti jalan mereka yang jahat. Usahanya yang senantiasa ialah untuk menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi setiap orang muda. Tuhan merasa senang bila mana anak-anak sekalipun menyerahkan diri mereka kepada pekerjaannya. Ya, jadi suatu nasihat firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Cerita mengenai Samuel. Samuel yang kecil, ya. Samuel yang masih kanak-kanak dititipkan oleh mamanya kepada Nabi Eli. Ya, di bait suci. Dan Samuel ini bekerja di bait suci, dan pada saat itu Nabi Eli ini mempunyai anak-anak lelaki. Ya, tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka. Ya, Samuel dititipkan ke situ untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi contoh yang benar. Ya, tapi pada saat itu ya ada juga ujian yang datang. Bagaimana anak-anak lelaki daripada Nabi Eli ini, ya, mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak menghormati ayahnya, ya, dan tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi Samuel tetap percaya kepada Tuhan. Dia takut kepada Tuhan dan dia menghormati akan Eli ini. Di sini dikatakan, usahanya yang senantiasa ialah untuk menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi setiap orang muda. Jadi bukan hanya kepada Samuel saja, tetapi kepada setiap orang-orang muda, kepada setiap orang-orang tua dan kita semua. Ya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita mau memperbaiki akan diri kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan merasa senang bila mana anak-anak sekalipun menyerahkan diri mereka kepada pekerjaannya. Ya, Samuel telah ditempatkan di bawah pengawasan Eli, dan keindahan tabiatnya membangkitkan kasih yang hangat dari imam yang sudah tua itu. Ya, jadi Imam Eli, ya. Ia manis budi, murah hati, penurut, dan bersikap hormat. Eli merasa sedih oleh karena penyelewengan anak-anaknya telah mendapat kelegaan dan penghiburan dan berkat di dalam kehadiran anak asuhannya itu. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan. Dan tidak pernah ada ayah yang mengasihi anaknya lebih dalam daripada Eli terhadap anak ini. Ya, jadi
Imam Eli ini, ya, dia sangat mengasihi Samuel. Ya, karena Samuel adalah anak yang penurut, anak yang begitu manis. Ya, karena Samuel ini kita tahu bahwa mamanya, ya, sangat rindu untuk mendapatkan seorang anak. Jadi sehingga Samuel ini diberikan Tuhan kepada seorang wanita yang benar-benar taat kepada firman Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan, dan tidak pernah ada ayah yang mengasihi anaknya lebih daripada Eli terhadap Samuel ini. Ya, jadi sangat indah, ya, nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita supaya kita juga tetap mengasihi akan Tuhan kita yang penuh dengan kemurahan. Apabila penderitaan masa tua datang kepada Eli dan ia dipenuhi oleh kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya, ia telah berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang penuh kasih. Ya, di dalam masa-masa tua Imam Eli, kembali lagi dia dihiburkan dengan seorang anak, yaitu Samuel. Ya, walaupun Imam Eli ini dia merasa sebagai orang tua, dia tidak berhasil untuk mendidik anak-anaknya sendiri, tetapi Tuhan memberikan penghiburan di masa tua daripada Imam Eli ini. Dia melihat suatu contoh, yaitu Samuel yang dititipkan kepadanya. Jadi ini suatu kebahagiaan tersendiri yang Imam Eli ini rasakan di dalam kehidupannya. Sekalipun masih muda, pada waktu dibawa kepada tugas pelayanan di dalam bait suci, Samuel pada saat itu mempunyai tugas untuk dilaksanakan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Sesuai dengan kesanggupannya. Pada mulanya semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja dan tidak terlalu berat, ya, yang dia lakukan. Pada mulanya semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja dan tidak selalu menyenangkan. Tetapi semuanya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, menurut kemampuannya dan dengan hati yang sukarela. Agamanya dibawa ke dalam setiap tugas dalam hidupnya. Ia menganggap dirinya sebagai seorang hamba Tuhan dan pekerjaannya sebagai pekerjaan Tuhan. Usahanya diterima oleh sebab semuanya itu telah didorong oleh kasih kepada Tuhan dan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 201 dan 202. Ya, jadi suatu teladan yang sangat luar biasa pada saat ini yang kita dapatkan. Teladan daripada Samuel, anak yang masih kecil ini, memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada orang-orang pada zamannya dan juga kepada kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, betapa pentingnya, ya, untuk melatih anak-anak kita dari sejak kecil untuk percaya kepada Tuhan, untuk belajar dari hal-hal yang sederhana sehingga mereka dapat bertanggung jawab dengan semuanya itu, sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh untuk menjadi berkat bagi setiap umat manusia. Ya, Samuel yang kecil ini menjadi berkat bagi Imam Eli di masa tuanya. Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah, suatu pelajaran yang kembali lagi membuat kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini sangat berharga di mata Tuhan.
Ya, kalau kita mempelajari lebih lanjut di dalam Roh Nubuat di Alfa dan Omega, ya di situ ibunya yaitu Hana, ya bagaimana dia selalu mendoakan akan anaknya Samuel. Ya, dikatakan bahwa setiap tahunnya ibunya akan datang mengunjungi Samuel dan dia akan memberikan jubah kepada Samuel. Dan kita tahu bersama, ya pada saat Ibu Hana ini menjahitkan jubah untuk Samuel, di setiap jahitan yang dia jahit itu adalah doa-doanya. Dia selalu ya melayangkan doanya kepada Tuhan, sehingga Samuel ini dapat bertumbuh menjadi anak yang benar, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, karena Hana telah memintanya dari Tuhan dan dia sudah berjanji akan memberikan kembali anak ini kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dan semuanya itu Hana tepati. Ya, sehingga Tuhan melihat ya ketulusan dari seorang ibu ini. Ya, karena Samuel ini akan mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih besar lagi. Dia sudah bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang kecil. Dan pastinya Tuhan akan melihat itu dan tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan akan percayakan kepada Samuel. Ya, inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kembali lagi mengingatkan kita, kembali lagi memberikan kita semangat yang baru. Sehingga di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau mengikuti setiap langkah-langkah kebenaran Kristus. Sebagaimana Yesus pada saat dia hidup di dunia ini, dia juga 100% manusia. Dia juga menjalani apa yang kita jalani sekarang ini. Yesus bertumbuh sebagaimana kita. Dan dia mendapatkan pengajaran di dalam rumah tangganya. Ibunya selalu membacakan dia akan surat-surat kebenaran, akan firman Tuhan itu kepada Yesus. Ya, sehingga Yesus tahu bahwa Bapaknya akan selalu menyertai dia. Di dalam kehidupan Yesus pada saat dia mungkin merasa bahwa dirinya tidak sanggup lagi, pastinya Yesus pergi ke alam terbuka. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Di situ pula Bapaknya memberikan dia keyakinan, memberikan dia semangat yang baru untuk kembali menjalani setiap tugas-tugasnya. Karena Yesus tahu dia datang ke dunia ini, dia mempunyai visi dan misi. Dia akan menjadi teladan bagi setiap umat manusia. Dan dia harus mengorbankan akan kesenangannya yang dia sudah dapatkan. Dia harus mengorbankan akan kenyamanannya. Ya, jadi dibutuhkan suatu pengorbanan. Sehingga itu akan membawa kita ke dalam satu hal yang begitu indah. Biarlah kita juga mau melatih kehidupan kita saat ini. Untuk mau mempunyai roh kerendahan hati itu, untuk mau berkorban. Untuk mau mementingkan kepentingan orang lain sebelum kepentingan kita. Walaupun itu sangat susah. Inilah bagaimana karakter kita akan terus diasah. Diasah dan diasah sampai akhirnya. Inilah perjalanan iman. Bagaimana kita harus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan kita. Kita boleh terus ya menjadikan firman Tuhan ini sebagai fondasi kita. Sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang palsu. Tetapi kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan ada tertulis. Ya, dikatakan di sini ya bahwa
Eli merasa sedih oleh karena penyelewengan daripada anak-anaknya. Ya, jangan sampai kita pada masa tua kita akan merasa bahwa kita tidak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Mulai saat ini biarlah kita kembali doakan sebagai orang-orang tua. Apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, biarlah kita serahkan kembali itu kepada Tuhan. Ya, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tuhan sudah menjanjikan suatu tempat yang indah untuk kita. Disinilah kita dapat berlatih. Disinilah kita dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus itu. Walaupun tidak sempurna, tetapi Kristus akan memampukan kita, akan menyanggupkan kita. Dia akan membuat kita bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan yang sanggup untuk melakukan sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jangan sampai kita terbuai dengan setiap hal-hal duniawi. Jangan sampai kita tertidur. Biarlah kita kembali lagi kepada Kristus, datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Bapak, selidiki hati saya. Bapak, bantu saya. Sehingga apapun yang saya lakukan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, walaupun kita berada di dunia sekalipun, biarlah kita boleh menjadi terang. Jangan takut untuk berbeda. Ya, karena kita lakukan semuanya ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Biarlah nasihat pada saat ini kembali menguatkan kita, kembali memberikan kita semangat yang baru. Ya, bahwa contoh-contoh yang sudah diberikan di dalam firman Tuhan itu menjadi bagian kita, sehingga kita pun dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang kita tidak pernah bisa bayar dengan apapun. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.